Kader pengawas partisipatif itu, dia sesungguhnya adalah program Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia atau Bawaslu RI. Jadi SKPP ini digelar di seluruh Indonesia, namun tentunya di beberapa kabupaten atau kota yang telah dipilih. Dan diikuti oleh seluruh peserta. Kedua, Kota Tomohon, Stefanus Godong. Ketiga, Kabupaten Minahasa, Rizka Baru. Keempat, Kabupaten Sitaro, Desi Labuhan. Dia diadakan setiap tahun, mulai dari SKPP tingkat dasar, tingkat menengah, sampai dengan tingkat lanjutan. Nah, kebetulan di tingkat dasar ini digelar di hampir seluruh kabupaten kota yang ada di Republik Indonesia, namun tentunya dipilih. Dan kami bersyukur ya, Manado ternyata mendapat jatah untuk menggelar SKPP pada tahun ini. 9, 10, 12, 13, 14, 15. Sekitar 80 peserta yang berpartisipasi pada SKPP yang ada di Kota Manado. Memang di Provinsi Sulawesi Utara setidaknya ada 2 titik. Pertama adalah titik di Kota Manadonya, yang kedua Kota Mobagu. Ya, kami bersyukur sih di tengah pandemi ternyata kita diberikan kesempatan oleh pemerintah kota melalui rekomendasi Satgas COVID-19 kita bisa menggelar kegiatan tersebut. Karena memang SKPP dia tidak bisa secara daring. Karena pernah dicoba di tahun-tahun sebelumnya ketika COVID-19 itu terjadi, yang menggunakan pola daring atau sekolah by online, namun ternyata tidak efektif. Tahun 2021 kali ini kita bersyukur kita bisa langsung bertatap muka dengan pesertanya, tentu dengan protap, ya. Jadi tentu dengan protap kesehatan, prokes yang begitu ketat. Kita bersyukur SKPP kemarin dari Bawaslu RI, anggota Bawaslu RI Bapak Muhammad Afifuddin yang langsung membuka acara. Setelah beliau buka di Kota Mobagu, kemudian menuju ke Kota Manado dan beliau yang membukanya. Selamat memudahkan Bang Jais Mampo dari Kabupaten Siau Tegelandang Biaro. Bagaimana sikap saya seharusnya terhadap pelanggaran-pelanggaran seperti ini? Terima kasih. Nah, SKPP kali ini kita menggunakan konsep benar-benar pelatihan yang betul-betul edukatif. Jadi di mana seluruh peserta mereka diajarkan tentang apa itu demokrasi, sejarahnya, dasar-dasar pengertian demokrasi, bagaimana konsep kepemiluan baik di luar negeri dan juga khususnya yang ada di Indonesia. Mereka juga belajar tentang apa itu integritas, bagaimana menjadi penyelenggara pemilu, ya kan? Mereka juga diperkenalkan tentang badan-badan atau lembaga-lembaga yang mengelola penyelenggaraan pemilu. Mereka diberikan informasi tentang bagaimana perbandingan pemilu di Indonesia dengan pemilu di luar negeri. Mereka diajarkan tentang kepemimpinan. Nah, itu penting. Selamat datang kami ucapkan. Selamat datang kami ucapkan. La 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 la. Terimalah salam dari kami yang ingin maju bersama-sama. Forum yang seperti ini. Tapi yang paling penting adalah jadi kader-kader yang selesai dari SKPP ini
berikut mereka berpotensi untuk menjadi pemantau pemilu, mereka menjadi masyarakat atau elemen bangsa yang ikut terlibat ketika terjadi perhelatan penyelenggaraan pemilu. Mereka lah yang kemudian ikut mengawasi secara partisipatif, ya kan? Mereka juga berpotensi ke depan ketika mereka mau mencalonkan diri sebagai penyelenggara, baik di Badan Pengawas Pemilu dan jajarannya atau KPU dan jajarannya, mereka sudah punya modalitas dari pengetahuan SKPP itu sendiri. Apakah Anda netral itu betul? Oh, enggak juga. Anda independen itu betul? Berhubung yang akan mencalonkan diri merupakan saudara saya di hidup bersama, itu kita bisa menilai apakah dia punya kapasitas. Nah, SKPP yang kemarin kita ada fasilitator-fasilitator yang kita rekrut langsung dari Badan Pengawas Pemilu Kota Manado ya, serta Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sulawesi Utara. Jadi sebagian dari personel itu adalah mulai dari pimpinan, komisioner, atau juga staf-staf. Mereka terlibat secara aktif memberikan edukasi, memberikan pelatihan kepada peserta-peserta SKPP kemarin. Pemimpin lewat sikap perilakunya dalam kehidupan sehari-hari dalam independen. Selanjutnya saat ini berprofesi sebagai seorang dalam konteks mungkin pekerjaan, tapi yang mungkin ya kan integritas. Kenapa? Ada yang boleh bicara? Silakan. Ada. Apa itu? Beberapa item mereka dikelompok-kelompokin. Jadi bikin kelompok, kemudian mereka belajar secara kelompok. Sesekali mereka juga diberikan pengetahuan tentang apa yang menjadi tema-tema penting dari demokrasi dan kepemiluan. Kemudian mereka berkolaborasi sesama internal kelompok mereka dan mereka mendiskusikannya secara internal dan mempresentasikannya di depan kelas, sehingga benar-benar forum itu hidup. Ada permainan-permainan yang sesungguhnya itu mencerminkan tentang bagaimana sebagai pribadi yang ikut terlibat terhadap proses demokrasi yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia. SKPP bersama rakyat, awasi pemilu. Awas, awas, awas. Awasi pemilu bersama Bawaslu, tegakkan keadilan pemilu. Kelompok 2 SKPP 2021. Jika kau siap belajar tepuk tangan, kami dari Grup 3 siap untuk belajar di SKPP Kota Manado. Sama rakyat, awasi Bawaslu. Sama Bawaslu, tegakkan keadilan. Bawaslu, salam awas, awas, awas. Saya sendiri selalu menegaskannya, saya mengingatkan ke seluruh peserta, yang jangan dilupakan adalah bahwa pesta demokrasi seperti pemilu dan juga pilkada yang ada di Republik ini itu tidak sedikit ongkosnya. Ada penggunaan anggaran yang begitu besar, dan anggaran itu adalah hasil dari pemberian para rakyat. Rakyat kecil, menengah, kaya raya, siapapun mereka membayar pajak. Di pajak itu kan kemudian terkumpul menjadi APBD, APBN. Anggaran itu digunakan untuk kegiatan pesta demokrasi yang kita kenal dengan pemilu dan juga pilkada.
Bayangkan kalau seandainya masyarakat itu apatis terhadap penyelenggaraan pemilu ini. Nah, agar Bawaslu bisa melibatkan masyarakat untuk ikut terlibat, untuk ikut peka terhadap realitas pemilu yang menggunakan anggaran yang begitu besar, maka kami ya melalui program Bawaslu RI merekrut calon-calon kader pengawas yang sifatnya partisipatif, ya kan? Tentu mereka bukan setelah jadi mengikuti kegiatan SKPP bukan berarti langsung menjadi penyelenggara pemilu di semua tingkatan, tidak, itu proses yang lain. Tapi maksud kami di sini adalah mereka secara sukarela, ya kan? Secara sukarela mereka melakukan pengawasan secara partisipatif, dan yang mereka awasi sebenarnya bukan cuma di momentum penyelenggaraan pemilu. Makanya yang mereka awasi juga adalah kinerja dari person-person yang ada di Bawaslu dan KPU. Bagaimana mereka Bawaslu-nya dikelola dengan baik atau tidak. Apakah komisioner-komisioner dan staf-stafnya itu berintegritas. Jadi kader-kader itu juga ikut mengawasi kami, mengawasi kinerja Badan Pengawas Pemilu. Jadi mereka secara sukarela mengontrol. Makanya setelah kegiatan SKPP, mereka kemudian terus melanjutkannya lewat diskusi-diskusi ringan, bikin kelompok, bikin komunitas. Nah, jadi pas pemilu nanti mereka sudah bisa action. Minimal mereka pada saat pemilu nanti bisa mendaftar sebagai penyelenggara pemilu di tingkatan paling bawah sampai dengan di atas, atau mereka kemudian melalui follow up dari hasil sekolah kader pengawas partisipatif itu, mereka juga akan membentuk satu komunitas yang kita kenal dengan istilah pemantau pemilu, yang nanti akan menjadi partner bagi Bawaslu untuk ikut mengawasi proses penyelenggaraan pemilu. Kita ajarkan mereka tentang siapa yang boleh ikut terlibat secara praktis di perhelatan politik. Elemen-elemen mana yang boleh, elemen-elemen mana yang tidak boleh. ASN tentunya nggak boleh, TNI Polri tentunya tidak boleh. Nah, mereka bisa mengawasi ASN-ASN yang ada di sekitaran mereka minimal. Nah, jadi SKPP itu ingin menciptakan masyarakat Indonesia yang peduli terhadap perhelatan pemilu 2024 nanti secara khusus, atau mungkin pemilu secara berjenjang berikutnya, mereka pasti akan ikut terlibat. Ini penting. Makanya fasilitator-fasilitator yang kita siapkan, mereka juga orang-orang yang sudah belajar secara matang tentang kepemiluan, tentang demokrasi, tentang bagaimana menjadi pribadi yang berintegritas, ya kan? Itu kita ajarkan lagi kepada peserta SKPP. Jumlah dari kelompok kami ialah ada 16 anggota, dan saat ini saya akan menjelaskan mengenai data. Artinya demokrasi gagal, bagaimana kemudian orang membahas yang gagal? Oke. Yang tidak dijelaskan secara baik. Politik dengan ini berhubungan dengan apa yang orang gambar ini, bahwa setiap sistem, setiap torombe kepentingan. Kepada teman-teman, tadi diajarkan dulu materi bahwa sebenarnya tahun 55 itu kita menganut sistem multipartai. Sampaikan dari kelompok 2, sistem kepartaian dan pemilu. Sepengetahuan saya, partai berdasarkan klasifikasi partai itu dibedakan menjadi 2. Yang pertama partai massa dan ditemukan melakukan banyak penyelewengan ketika pemilu maupun pemilu. Ya, di Indonesia lembaga penyelenggara pemilu itu ada 3. Yang pertama KPU. Tadi saya menyisipkan ada kata Bawaslu di situ. Nah, jadi pertanyaan saja, kenapa Bawaslu ini tidak bisa mengawasi? Silakan kita berikan. Mungkin selebihnya dapat kita baca di buku ini 103, nanti akan berkembang di diskusi. Atau ada tambahan dari teman saya? Bahwa ada perbedaan fungsi dan wewenang jaksa polisi. Nah, di SKPP Manado sendiri dihadiri oleh Pak Wali Kota ketika menutup kegiatan. Ini kami sangat berterima kasih, ada sinergi antara pemerintah kota dan juga Bawaslu dalam hal mencetak kader-kader pengawas kan gitu. Kami bersyukur juga mulai dari pimpinan Bawaslu provinsi yang hadir, dari ketua,
dan juga anggota turut terlibat, semua benar-benar mensupport kegiatan ini. Kami bersyukur semuanya berjalan dengan lancar. Tentunya hasil dari kegiatan SKPP ini bisa kita lihat ketika para peserta yang kemarin sudah lolos di tingkat dasar bisa melanjutkannya ke tingkat menengah sampai dengan lanjutan. Nah, kita menunggu juga kiprah mereka. Apakah habis habis SKPP kemarin ya cuma selesai seperti itu, atau ada tindakan aksi-aksi yang secara real mereka lakukan di tengah perhelatan penyelenggaraan pemilu nanti. Aku pikir itu sih. Disiplinnya, tetapi juga kita disuguhkan dengan para pemateri, tapi juga fasilitator yang sangat baik, kapabel, dan luar biasa.